Kembali selamat siang, 107,7 FM Jala Seva Jaya Maheswara Samudra, Saler News hadir kembali di tengah ruang dengar Anda tentunya di edisi hari ini, hari Senin di tanggal 15 Juni 2026. Dan Jajamers, hari ini juga sudah ada narasumber kita yang hadir di kebersamaan kita di program Saler News, di mana pagi hari ini ataupun siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema optimalisasi sistem pembekalan TNI Angkatan Laut melalui penguatan tata kelola, digitalisasi, dan distribusi terpadu. Seperti apa bentuknya? Nah, narasumber kita sudah hadir di siang hari ini. Kita akan memperkenalkan dulu narasumber. Selamat siang, Bapak. Bisa memperkenalkan diri kepada Jajamers kita, silahkan. Selamat siang, Mbak In. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada para JJM. Saya Kolonel Laut Supply Ahmad Zaki. Jabatan saat ini saya menjabat sebagai Kasubdis Dal Inpen Disbekal. Baik, terima kasih Jajamers. Narasumber kita hari ini yang sudah hadir bersama kita yaitu ada Kasubdis Dalinven, Bapak Kolonel Laut Supply, Dr. Ahmad Zaki STMTR Hanla CSBA CRMP. Nah, pastinya Jajamers untuk memberikan informasi ya di siang hari ini, tentunya juga memberikan pencerahan terkait dengan bagaimana upaya Disbekal dalam meningkatkan pelayanan pembekalan melalui penguatan tata kelola. Nah, juga ada pengembangan sistem informasi, pengelola inventory dan yang akuntabel, serta rencana distribusi Kaporlab secara serentak ya Pak ya. Ini guna mendukung kesiapan operasional prajurit TNI Angkatan Laut. Banyak yang akan kita bincangkan di siang hari ini. Nah, untuk pertanyaan pembuka ini Pak, di siang hari ini, kita kan harus kenal ya, dan harus mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang ruang lingkup tugas pokok dari Disbekal ini dan fungsinya seperti apa. Bapak silakan menyampaikan kepada Jajamers kita di siang hari ini. Silakan. Baik, tugas dari Disbekal sendiri tidak terlepas dari PUM 703 2010, ya, yaitu terkait dengan pembinaan pembekalan TNI Angkatan Laut. Baik pembinaan secara tupoksi, yaitu menyelenggarakan penentuan kebutuhan, kemudian pengadaan, penyimpanan, kemudian pendistribusian, kemudian pemeliharaan sampai dengan penghapusan. Nah, Disbekal ini tentunya juga mempunyai fungsi penunjang ya, yaitu secara pengendalian kebutuhan perbendaharaan, baik sistem informasi dan manajemen akuntansi keuangan atau SIMAK BMN-nya, maupun mobilisasi dan demobilisasi dalam bidang pembekalan secara berkelanjutan. Ya. Jadi mungkin Bapak bisa sedikit juga menjelaskan apa saja sih tugas atau yang dikerjakan oleh Disbekal selain tadi sudah Bapak sampaikan. Iya Bu, tugas daripada Disbekal itu sendiri ya ada 4 fungsi, 4 kesubdisan yang ada di Disbekal itu sendiri. Nah, dari 4 susunan organisasi ini ada unsur pimpinan, unsur pelayanan, dan unsur pelaksanaan, dan juga pelaksana teknis. Tentunya Kepala Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini adalah Laksamana Pertama TNI Dr. Heri Setio Nugroho CPRA, dan kita dibantu oleh Sekretaris Dinas Pembekalan, dan ada 5 unsur pelaksana, yaitu di kami sendiri Subdisbal Inten, kemudian ada Subdis Backup, ada Subdis Catek, Subdis Kodifikasi, dan Subdis BMN. Nah, juga untuk pelaksana teknisnya ini dilaksanakan oleh Dopus Bekbar maupun Dopus Bektim. Nah, itu adalah sebagai pelaksana teknis dari Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut. Dopus Bekbar di Surabaya, Dopus Bektim di Jakarta, dan ini di wilayah Kodairal 3 Jakarta. Baik. Baik, jadi berarti ada 5 subdis ya, Pak Zaki. 5 subdis ini tadi diantaranya ada Subdis Dalinven, dipegang oleh Bapak sendiri begitu ya, Kasubdis Dalinven. Kemudian ada Subdis Backup Satkan, Subdis Bekcatek, Subdis Kodifikasi, dan Subdis BNN. Nah, ini juga Bapak sedikit bisa juga menjelaskan lebih khusus ya, yang dimaksud dengan tugas dari kelima sub-sub ini secara mungkin buat Jajamers secara
singkat saja. Baik. Seperti pembinaan pembekalan TNI Angkatan tadi ada pengadaan. Ya. Nah, pengadaan di sini di Disbekal itu diadakan di Subdis Backup Satkan dan juga di Subdis Bekcatek. Nah, itulah yang bertugas penyelenggaraan pembinaan dalam ini pembinaan material pembekalan cair. Nah, Subdis Backup itu adalah melaksanakan pembinaan terhadap bekal makanan, kemudian alas satri, maupun bekal kaporlap. Nah, kemudian ada namanya Subdis Kodifikasi. Nah, di sini Subdis Kodifikasi bertugas melaksanakan kodifikasi terhadap barang material itu sendiri dan dukungan teknis material bekal yang digunakan oleh satuan pemakai TNI Angkatan Laut. Subdis BMN, nah ini terkait dengan pencatatannya Mbak Iin. Jadi Subdis BMN mempunyai tugas pokok yaitu sebagai penyelenggara sistem informasi dan manajemen akuntansi barang milik negara. Nah, ini terkait dengan SIMAK BMN dan melaksanakan sistem akuntansi barang milik negara, mengkoordinir inventarisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya pada satker-satker di lingkungan TNI Angkatan Laut, baik satker pusat maupun satker daerah. Dan Subdis Dalinpen, nah ini bertugas menyelenggarakan pengendalian bekal. Tentunya setelah bekal diadakan, bekal itu akan diterima, disimpan, kemudian didistribusikan, dipelihara sampai dihapuskan. Nah, itulah core bisnis dari Subdis Dalinpen untuk melaksanakan dislokasi bekal dan juga dalam rangka mencapai pelaksanaan dukungan bekal yang optimal. Ya. Berarti ini kita lebih berbincang-bincang tentang Dalinven ya Pak ya, sebagai Subdis Dalinven. Ini luar biasa sekali skop dari of work Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut ini, di mana sebenarnya ini pekerjaannya banyak dan tentu saja berkaitan satu sama yang lain. Nah mungkin dalam rangka melaksanakan tugas ini, apa upaya Disbekal untuk melakukan optimalisasi ataupun optimasi di setiap bidang kegiatan ini Pak? Ya, tentunya Disbekal mempunyai cara dan juga ways bagaimana meningkatkan atau mengoptimasikan transformasi digital saat ini. Bukan hanya kita tahu bahwa transformasi digital saat ini bukan hanya merambah di militer maupun di sipil juga, ya semuanya sudah sistem digitalisasi. Nah, Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut mengambil langkah yang strategis, yaitu salah satunya adalah kita membuat sistem informasi bekal entitas Samapta atau kita kenal Sibensam dalam era digitalisasi logistik militer. Nah, Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut ingin membuktikan komitmennya bahwa dengan melakukan modernisasi sistem informasi manajemen pembekalan logistik. Nah, aplikasi ini adalah kalau kita bisa bilang senjata baru, alat pintar kita, bagaimana seluruh personil bisa mengupdate datanya, bagaimana seluruh personil bisa melihat sendiri dan melakukan validasi datanya melalui sistem Sibensam itu sendiri. Nah, sistem Sibensam ini telah terbukti dan telah mempercepat, kemudian juga mempermudah, memastikan distribusi kaporlap kepada prajurit berlangsung secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis, dan tepat mutu. Demikian Pak. Sibensam ya, ini juga sudah sangat sebenarnya sudah aplikasi ini sudah disebarkan ke seluruh TNI Angkatan Laut ya Pak ya. Mungkin salah satunya saya juga sudah punya Sibensam begitu. Nah, seperti apa Jajamar Sibensam ini dan bagaimana mungkin nanti bisa jelaskan aplikasi tentang Sibensam ini, dan ini merupakan memang alat pintar ya dari Disbekal untuk seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dan PNS TNI Angkatan Laut. Nah, sebelum kita pertanyaan sebelumnya nih Pak, kita break sejenak ya Pak ya. Kita dengarkan beberapa buah lagu di kebersamaan kita hari ini, dan pastinya Jajamers jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 107,7 FM. Nah, bagi Anda juga Jajamers yang tidak dapat mendengarkan siaran langsung dari kami di 107,7 FM, nanti Anda dapat bisa melihatnya di kanal YouTube kami di Jajam Radio, dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga tekan loncengnya.
agar Anda semuanya dapat ataupun tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Jejemar 107,7 FM di kebersamaan kita di siang hari ini program Seler News. Baik Jejemar 107,7 FM Jala Seva Jaya Mahiswara Samudra masih dari kawasan Cilangkap, Gedung B4 lantai 1 Dinas Penerangan Angkatan Laut. Masih bersama Iin dan juga narasumber kita di siang hari ini ada Kasubdis Dalinpen Bapak Zaki. Tadi di awal kita juga sudah bincang-bincang seperti apa sih tugas dan fungsi dari Disbekal sendiri. Kemudian juga ada beberapa subdis yang ada di Disbekal, ada 5 tadi diantara juga sudah disampaikan. Nah, ini kita lebih ke tentang si Bensam ya Pak yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ini seperti si Bensam ini kan merupakan aplikasi begitu ya, aplikasi si Bensam yang pastinya setiap prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut harusnya sudah mempunyai, karena ini si Bensam ini agar mereka tuh mengetahui mereka ini sudah dapat Kaporlap seperti apa bagaimana begitu ya. Nah Bapak bisa menjelaskan sebenarnya aplikasi si Bensam ini apa sih Pak? Ya, baik Mbak Yen. Ingin saya sampaikan kepada JJM sekalian bahwasanya si Bensam ini dikembangkan oleh Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut ini sebagai tools ya, yang digunakan tentunya untuk mempermudah manajemen inventory pembekalan TNI Angkatan Laut. Nah, si Bensam hadir dalam rangka penerapan sistem informasi manajemen pada bidang logistik yang diantaranya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam rangka operasional dengan melakukan integrasi data ya, dari berbagai sumber yang untuk mempercepat proses kerja tentunya. Nah, dengan menggunakan data real time yang ada secara real time yang diupdate langsung oleh personel TNI Angkatan Laut melalui aplikasi si Bensam. Jadi aplikasi si Bensam ini sudah dapat di-upload oleh seluruh prajurit, seluruh personel TNI Angkatan Laut, baik yang berbasis Android maupun yang berbasis iOS Apple. Nah itu sehingga ke depan dan juga secara otomatis dapat melakukan pemesanan ulang sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya ini juga untuk mencegah terjadinya stock out dalam rangka manajemen informasi pembekalan TNI Angkatan Laut, pengendalian inventory, dan juga sistem informasi manajemen ini dapat melakukan analisis data. Kita bisa melihat berapa kebutuhan personel Pati, Pamen, Pama, Bintara, seluruh anggota baik prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut. Jadi aplikasi ini memang bertujuan mengoptimalisasikan manajemen informasi pembekalan personil TNI Angkatan Laut yang tentunya dengan memanfaatkan dan dengan melakukan fitur-fitur yang user friendly Bu, tentunya. Dapat dengan mudah dan juga dapat dengan cepat menampilkan data-data yang sangat rigid dan lebih efisien dalam pencatatan, kemudian pengelolaan ukuran bekal Kaporlap bagi prajurit yang terkoneksi langsung antara user dengan pengelola, serta dalam penyajian laporan pembekalan kepada pimpinan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini adalah Bapak Kadisbekal. Iya. Jadi setiap prajurit PNS TNI Angkatan Laut semua sudah mempunyai aplikasi si Bensam ini. Ini apakah aplikasi si Bensam ini setiap orang bisa merubahnya sendiri, misalnya nih Kaporlap saya berubah, tadinya saya menggunakan L begitu ya Pak ya, misalnya nih PDH saya L, terus saya akan merubah menjadi XL. Ini saya bisa merubah sendiri ataukah saya harus melaporkan ke Disbekal dulu atau bagaimana nih Pak, mungkin bisa disampaikan prosesnya? Ya baik, karena sekarang aplikasi si Bensam itu sudah merupakan sistem aplikasi yang terinstall di masing-masing handphone para prajurit, sehingga prajurit ya dan juga PNS ya bisa langsung melakukan upgrading ukuran mereka masing-masing. Jadi yang tadi Mbak Yen katakan, Mbak Yen mungkin sekarang L, kemudian Mbak Yen berat badannya turun karena kebanyakan olahraga gitu, bisa langsung
diupdate jadi M. Iya. Demikian, Mbak ya. Jadi kapan saja begitu atau mungkin Kapan saja. bisa ya? Iya. Baik, baik. Jadi memang luar biasa Jejamers, aplikasi si Bensam ini yang merupakan alat pintar dari Disbekal. Ini sangat mudah untuk mengontrol Kaporlab dari seluruh personil TNI Angkatan Laut. Jadi setiap personil bisa mengupgrade sendiri jatahnya begitu ya Pak? Iya, betul, betul. Mbak ya. Jatahnya, jadi sehingga dari Disbekal bisa mengontrol setiap tahun. Apabila ada perubahan begitu ya Pak ya? Betul. Ada perubahan dari salah satu personil itu. Nah, kemudian Pak, dari si Bensam ini kami juga mendengar bahwa Disbekal juga telah melakukan penyempurnaan. Iya. Nah, melakukan penyempurnaan pada aplikasi Simpan. Nah, Iya. tadi ada si Bensam, sekarang ada aplikasi Simpan. Ini tentunya kabar baik ya bagi pengelolaan logistik TNI Angkatan Laut. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja sih peningkatan dari upgrading yang saat ini dilakukan dari aplikasi Simpan ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Yen, para jajaran sekalian. Aplikasi Simpan ini adalah sistem informasi manajemen persediaannya. Jadi untuk inventory control di tingkat Satkai 1 dalam hal ini ada Puspekbar maupun Puspektim dan juga Satkai 2 yaitu di Dinas Pembekalan Kotama ya. Nah, aplikasi persediaan Simpan ini merupakan aplikasi berbasis web juga yang dikembangkan oleh Disbekal ya, dalam hal ini adalah dalam rangka otomasi pembekalan itu sendiri. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan proses pendataan, kemudian penyimpanan, pengelolaan, pelacakan daripada bekal itu sendiri, adalah kemudian distribusi bekal secara cepat, akurat, aman, dan juga terintegrasi. Nah, dengan adanya aplikasi Simpan ini, proses pembekalan yang sebelumnya kita lakukan secara manual, sekarang kita dapat yang lakukan secara digitalisasi atau paper based, sehingga kita dengan mudah dengan adanya aplikasi Simpan ini ya di gudang itu dapat melakukan proses perhitungan dari bekal-bekal persediaan itu, melakukan stok opnam, kemudian melihat mana sih persediaan-persediaan yang sifatnya fast moving item atau persediaan-persediaan yang sebaliknya slow moving item, sehingga bisa direncanakan kapan titik reorder point-nya, ROP-nya, kemudian juga kita mencegah terjadinya slow moving item sendiri, penumpukan bekal yang tentunya itu tidak mengakibatkan bekal tersebut tidak efektif dan efisien. Oke. Jadi ini menarik sekali antara si Bensam dengan Simpan ini selalu ada keterkaitan begitu Pak ya. Jadi mereka ini tidak berjalan sendiri-sendiri begitu. Nah, tentunya mungkin para Jajamersita juga penasaran ini Pak. Nah, penasaran sebenarnya ini bagaimana sih sinergi dari kedua aplikasi ini dalam mendukung pelayanan kepada prajurit dan satuan di TNI Angkatan Laut ini Pak? Ya, jadi aplikasi Simpan, si Bensam itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Dinas Pembekalan Angkatan Laut untuk melengkapi dan mendukung manajemen pembekalan TNI Angkatan Laut itu sendiri. Nah, si Bensam ini berfungsi sebagai basis data kebutuhannya, basis data perlengkapan dari Kaporlab itu, dari Kaporlab prajurit, dari jumlahnya, kemudian ukurannya, ukuran dari atas kepala dalamnya topi, kemudian badan, sampai dengan penutup kaki. Nah, sedangkan Simpan ini adalah sarana pengendalian persediaannya. Yang tadi saya katakan bahwa mengendalikan bagaimana persediaan yang ada itu yang diadakan oleh Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut mencegah terjadinya stock out atau tidak ada persediaan. Bahasanya adalah TAP gitu Bu. Walaupun kita tidak bisa menghindari dalam hal ini bahwasanya kita inginnya semuanya ideal. Kita menginginkan dengan aplikasi Simpan ini kapan waktu pengadaannya, berapa jumlahnya, sekian. Nah, itu yang kita inginkan adalah idealnya. Tapi kembali lagi memang kita masih dibatasi oleh yang namanya anggaran. Nah, itu dari anggaran yang ada tentunya tidak semua bekal ataupun persediaan dapat kita dukung sesuai dengan perencanaan yang
sudah kita tentukan dan kita rencanakan. Oke, itu tadi ya antara si Bensam dengan Simpan yang pastinya terus saling terkait dan selalu berjalan bersama begitu. Nah, kemudian Pak, kita menanyakan lagi nih tentang aplikasi Simpan yang tentu saja tadi sudah disampaikan memiliki peran penting ya dalam mendukung pengendalian inventory bekal. Ya. Nah, dalam kegiatan pembekalan mungkin data persediaan tentu ini kan menjadi dasar utamanya untuk menentukan kebutuhan, mengendalikan stok seperti Bapak sampaikan tadi, melaksanakan distribusi. Nah, ini melalui aplikasi Simpan ini data apa saja sih yang dipantau oleh Disbekal? Baik, jadi melalui aplikasi Simpan ini tentunya Disbekal dapat memantau data yang berkaitan dengan pengendalian inventory control itu sendiri. Di antaranya tentunya bagaimana Disbekal melalui subdis pengada baik subdis backup maupun subdis bekca mengadakan kontrak bekal itu. Berapa sih kuantitinya, ya kan? Berapa sih jumlahnya? Berapa nanti bekal masuk yang akan dihasilkan dari kontrak dari subdis backup satkan maupun subdis bekca, dan juga tentunya berapa bekal yang harus dikeluarkan. Inventory bekal, yang tadi saya sampaikan juga bahwa kita akan menghitung stok persediaan ataupun stok opnam setiap harinya, tentunya di dalam aturan dari Kementerian Keuangan terkait dengan pengolahan barang, bahwa pelaksanaan stok opnam itu harus dilaksanakan paling sedikit 2 kali dalam setahun. Nah, dengan aplikasi Simpan ini kita dapat melakukan stok opnam bukan hanya 2 kali dalam tahun, tapi setiap harinya. Kita harapkan bahwasanya antara fisik dan data yang ada di aplikasi inventory control ini sudah match. Itu Mbak Yen. Oke, luar biasa. Aplikasi Simpan ini yang terus bersinergi dengan si Bensam begitu ya Pak ya. Dan Jajamer 107,7 FM kita kembali break sejenak. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 107,7 FM. Sesaat lagi akan kita lanjutkan bincang-bincang kita di program Seller News. Jajamers masih di kebersamaan kita di 107,7 FM, dan buat Anda yang baru saja bergabung sama kami di Radio Jelas Eva Jayamahe sambil melaksanakan aktivitas Anda sambil mendengarkan juga di Radio Jelas Eva Jayamahe. Dan juga masih bersama narasumber kita ada Kolonel Zaki saat ini bersama kita di Radio Jelas Eva Jayamahe, di mana tadi juga kita sudah berbincang-bincang seputar aplikasi Bensam, aplikasi Simpan yang ini terus bersinergi, dan tentu saja aplikasi ini mungkin semakin ke depan karena ada pembaruan akan ada kemodernan begitu ya Pak ya. Ini akan terus menyesuaikan zaman begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat aplikasi Simpan yang tentu saja ini kan terus disempurnakan agar tetap relevan dengan proses bisnis pembekalan. Nah, ini bagaimana nih pengembangan atau penyempurnaan aplikasi Simpan ke depan agar semakin optimal dalam mendukung tugas Disbekal? Baik, ya betul sekali Mbak Yen. Kalau kita sadari bersama bahwasanya tidak ada kesempurnaan di dunia ini, ya kan pasti ada kekurangannya. Sama juga halnya dengan aplikasi. Aplikasi Simpan ini terus kita lakukan pengembangan dalam bentuk upgrading sistem Simpan itu sendiri. Kita melihat bahwa pengembangan tersebut dilakukan tentunya melalui pembaharuan aplikasi, kemudian ada beberapa penambahan fitur yang memang belum dilengkapi di dalam aplikasi Simpan sebelumnya. Nah, ini baru kita lihat kan setelah kita menjalankan aplikasi itu. Sehingga inilah yang kita lakukan, pembaruan aplikasi, penambahan beberapa fitur, perbaikan sistem, serta juga penyempurnaan terhadap kendala-kendala yang ada yang kita temukan dalam aplikasi Simpan itu sendiri. Penyempurnaan ini dilaksanakan secara berkala ya, baik di administrator Simpan itu sendiri maupun di beberapa pihak. Dalam hal ini adalah pelaksana teknis Disbekal ya, baik di Dopuspekbar maupun di Dopuspek Tim,
Nah, ini harapannya adalah Simpan dapat terus menjadi sistem informasi manajemen persediaan yang akurat, mudah digunakan, terintegrasi, dan mampu mendukung tugas Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut itu sendiri. Baik. Ya. Nah, ini luar biasa tadi tentang aplikasi Sibensam dan aplikasi Simpan, di mana ini sebagai instrumen pengendalian inventory ya Pak ya. Ya. Tentu saja dalam siklus pembekalan yang tidak hanya ada proses pengadaan, Ya. ada proses pengadaan, penyimpanan, pendistribusian. Ya. Nah, tentu saja di akhirnya Ya. ini pasti ada proses penghapusan. Betul. Nah, ini seperti apa proses penghapusan yang ada di Disbekal ini, Pak? Ya, penghapusan merupakan salah satu tugas pokok pembinaan pembekalan itu sendiri. Ya. Yang disampaikan oleh Mbak Yen betul sendiri. Di tahap akhir ini, setelah kita kelola, kita simpan, kita pelihara, ada beberapa yang harus kita hapuskan. Nah, itu. Jadi penghapusan bekal ini merupakan salah satu bagian dari siklus pembinaan pembekalan itu, ya. Tentunya apa sih bekalnya yang kita hapus? Yang sudah tidak berguna tentunya, yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, tidak layak pakal, kemudian tidak ekonomis lagi kalau tetap kita pelihara. Dan juga kalau di bekal makanan ada mungkin melewati masa expirednya. Nah, itu ada dalam pelaksanaan penghapusan. Tentunya kita harus sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu Perkasal 1060/6/2015, ya, kemudian Kep 1098, ya, tentang tata cara bagaimana penghapusan material pembekalan TNI Angkatan Laut. Jadi penghapusan ini bukan hanya kita mengeluarkan barang atau bekal tersebut, tidak. Kita akan nilai, ada penilaian tingkat daerah, penilaian tingkat pusatnya, apakah betul-betul barang tersebut sudah tidak layak digunakan, apakah barang-barang tersebut memang sudah layak harus dihapuskan. Jadi ada beberapa memang barang yang secara nilai inventory, secara nilai persediaannya di buku SIMAK BMN-nya atau modul persediaan, modul aset dan modul persediaan sudah bernilai 0. Tapi kalau dia masih dapat dimanfaatkan, itu tidak harus kita lakukan penghapusan. Contoh, meja, inventaris kantor meja. Meja ini masih bagus, namun secara nilai di dalam nilai persediaan itu sendiri di modul aset maupun persediaan, dia nilainya sudah 0, sudah tidak ada. Nah, apakah harus kita hapus padahal dia masih kita gunakan? Nah, seperti itulah. Jadi penghapusan adalah salah satu salah satu tugas pokok dari Disbekal yang dilaksanakan oleh Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini di bawah Subdisdal Infan. Demikian. Nah, itu tadi kalau tentang penghapusan seperti memang pada saat kondisinya 0 tapi masih bisa digunakan, begitu Pak ya. Betul. Bagaimana dengan barang lain seperti misalnya bahan bakar atau mungkin bahan makanan, ini cara penghapusannya seperti apa ini Pak? Ya, nah kembali lagi kalau bahan bakar tentunya kita ada sistem pemeliharaan, ya, maintenance di depo maupun pemeliharaan tingkat menengah. Nah, biasanya kita melakukan penghapusan di BMP-nya itu sendiri. Kalau kapal itu di depo, kemudian dilakukan pemeliharaan di tangki bahan bakar dan sebagainya, tentu kan harus dibuang dulu itu bahan bakarnya. Nah, itulah. Nah, itu yang akan kita hapuskan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kita hapuskan itu juga dengan caranya tidak dihapuskan, dibuang gitu aja Mbak Yen. Tidak. Jadi kita ada mekanismenya penghapusan dengan cara dimusnahkan, penghapusan dengan cara dipindah tangankan. Nah, secara BMP dia tentunya dihapuskan dengan cara dipindah tangankan. Akan dilelang oleh tim, melibatkan tim juga dari KPKNL, berapa kira-kira yang akan dilelang dan akan disetorkan ke kas negara hasilnya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua,
Makanan gimana? Makanan tentunya ada masa expirednya. Iya. Kita tidak bisa menghindari itu. Hmm. Oh berarti ini disbekal kenapa sampai expired? Namanya aja ini bekal. Bekal makanan. Kalau kita habiskan, Iya. tentunya terus ada operasi. Kita not in stock akhirnya. Nis kan? Iya. Kita harus sediakan, tetap harus sediakan. Ini dalam langkah persediaan ini tentunya ada yang sisanya yang tidak terpakai, Iya. yang expired tentunya itu tidak dapat kita hindari. Nah itulah yang harus kita hapuskan dengan cara dimusnahkan. Nggak mungkin dijual lagi, nanti orang keracunan kan gitu. Betul. Nah itu demikian. Baik. Baik Jajamars 107,7 M. Jadi kita tahu nih seperti apa sih prosesnya penghapusan dari disbekal tentang barang-barangnya ya. Kemudian juga tadi Bapak sedikit juga menjelaskan tentang penghapusan yang harus berbasis data dan dokumen yang lengkap. Nah, dalam hal ini mungkin ini bagaimana nih peran sistem informasi seperti simpan ini serta kelengkapan administrasinya dalam proses mendukung penghapusan bekal ini? Ya, baik. Peran sistem informasi seperti simpan ini sangat penting ya, karena dapat membantu dia dapat menyediakan ataupun menampilkan data secara lebih tertib, mulai data bekal masuk, simpan, distribusi, dan juga mana barang yang slow moving item maupun fast moving item. Dengan data yang tercatat di sistem tadi tentunya riwayat bekal ini dapat kita telusuri secara jelas ya. Dari tahun berapa sih pengadaannya bekal ini gitu. Kemudian masa berlakunya sampai ke kapan kalau yang kita bilang expired tadi. Kemudian barangnya sudah bernilai 0 ini kapan waktunya. Nah, sehingga proses ini harus kita lengkapi semua. Dokumennya kita lengkapi untuk BMP ya misalnya sesuai dengan SE 10/7/2020. Kemudian ada permohonan izin prinsip dalam ini pada kuasa pengguna barang tertinggi yaitu Bapak Kasal. Kemudian harus ada berita acara hasil penelitian dan juga pencelaan terhadap bekal itu. Ada BA-nya yang tentunya ini melibatkan hasil uji dari Labin Kimat. Nah, yang menyatakan bahwa BMP ya dalam ini mungkin contohnya bekal BMP cair itu sudah tidak sesuai spesifikasi teknisnya, sudah tidak bisa dapat digunakan kembali oleh KRI ya, sehingga dalam laporan SIMAK pelaksanaan penghapusan itu harus dari persediaan SIMAK BMN yang ada dan dikeluarkan dari SIMAK BMN itu setelah adanya surat penghapusan bekal itu sendiri. Oke, baik, informasi sudah sangat jelas banget ini. Nah, mungkin kita sedikit kembali ke Kaporlab dulu ya Pak ya. Kembali lagi nih tentang Kaporlab. Ini kan Kaporlab kita serentak kan telah sukses ya Pak ya di tahun 2025 kemarin. Nah, ini bagaimana tahun 2026 ini kegiatan untuk bisa menjadi perhatian dalam mendukung kebutuhan perlengkapan personil TNI Angkatan Laut ini Pak? Ya, baik Mbak Iin. Alhamdulillah kita telah melaksanakan distribusi serempak untuk yang pertama kalinya di tahun 2025 kemarin. Itu tepatnya di bulan Desember pada hari Armada. Nah, itu disampaikan dan tentunya ketepatan tersebut, keberhasilan tersebut juga didukung dari sistem informasi baik sistem informasi Sibensam maupun sistem informasi simpan yang ada di disbekal itu sendiri. Nah, dengan ketepatan dari apa yang dihasilkan output dari simpan maupun Sibensam itu, tentunya ini ada beberapa yang memang harus kita evaluasi. Sekali lagi tidak ada kesempurnaan di dunia ini, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita evaluasi, kita sempurnakan agar ya, pelaksanaan di tahun 2026 ini dapat lebih baik, dapat lebih tertib dan tepat sasaran dibanding yang di tahun 2025 yang sudah baik dan berjalan ini. Demikian. Mudah-mudahan terwujud, semangat luar biasa. Baik, satu pertanyaan terakhir Pak di siang hari ini ya, menutup bincang-bincang kita di siang hari ini.
kalau kita lihat di tengah perkembangan zaman yang tentu saja semakin dinamis. Iya. Kebutuhan organisasi juga tentu semakin kompleks. Betul. Nah, apa harapan ke depan yang ingin dicapai Disbekal dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut di era masa kini? Baik, harapan kita Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut tentunya Bapak Kadisbekal selalu menekankan kepada kita semua seluruh staf yang terkait bahwa untuk terus meningkatkan peran dan kontribusi kita dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut secara profesional melalui pembinaan pembekalan yang optimal, secara responsif, adaptif terhadap perkembangan zaman saat ini. Di era saat ini tentunya kecepatan, ketepatan, akuransi, kesiapan menjadi hal yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk juga dalam pembinaan pembekalan. Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut berharap bahwa seluruh proses pembekalan dapat berjalan semakin efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran, sehingga mampu menjawab kebutuhan prajurit maupun satuan secara optimal. Selain itu, Disbekal juga ingin terus meningkatkan dari aspek kualitas sumber daya manusianya, memperkuat koordinasi antar unsur, antar satker, antar satkai, satkai 1, satkai 2, satkai 3, dan juga kita akan selalu membangun pola kerja yang lebih baik tentunya, lebih modern, dan pelayanan optimal kepada seluruh prajurit. Baik. Ya. Baik, Jajamars, itu bincang-bincang kita bersama Kasubdis Dalinvan Disbekal, Bapak Kolonel Laut Supply, Dr. Ahmad Zaki ST MTR Hanla CSBA CRME, di mana bincang-bincang kita siang hari ini tadi sudah kita sampaikan temanya tentang optimalisasi sistem pembekalan TNI Angkatan Laut melalui penguatan tata kelola, digitalisasi, dan distribusi terpadu. Dan tentunya kalau kita lihat Jajamarsya dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa Disbekal terus berupaya meningkatkan kualitas pembekalan melalui tata kelola yang tertib, pemanfaatan teknologi digital, serta distribusi yang lebih tepat sasaran. Nah, di mana seluruh upaya ini diarahkan untuk mendukung kesiapan prajurit dan satuan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan Jajamars, kami juga mengucapkan terima kasih buat narasumber kita di siang hari ini atas kehadirannya di Radio Jelas Eva Jemahe. Mudah-mudahan ketemu kembali ya Pak ya di waktu yang akan datang. Amin. Di kebersamaan kita di program Seller News. Akhirnya Iin harus undur diri Jajamers. Kita akan ketemu kembali di program Seller News berikutnya. Salam Jelas Eva Jemahe, justru di laut kita jaya.